Halo Sobat ASN, perkenalkan nama saya Eko Sunario Lagai. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2022 Angkatan 7 Kelompok 1 dari instansi Basarnas. Saya berasal dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Maumere dan jabatan saya sebagai Kepala Kamar Mesin Kapal kelas 2. Saat ini saya akan membahas tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau kita bisa kenal dengan P3K. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur sipil negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dari partai politik. Untuk menjalankan kedudukannya, pegawai ASN berfungsi sebagai yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik, kedua, sebagai pelayan publik, dan yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Setelah mendapatkan haknya tersebut, maka ASN juga berkewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga acuan bagi ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan. Adapun beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk menerapkan sistem ini dengan baik dari sisi perencanaan kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan penginformasian kepada masyarakat maupun jaminan objektivitasnya dalam pelaksanaan seleksi. Manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penerapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Sedangkan manajemen P3K sendiri meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, serta perlindungan. Pengisian jabatan pimpinan tinggi, utama, dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga non-struktural, dan instansi daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas, serta persyaratan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaiknya seorang pegawai ASN di Basarnas ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, khususnya pada jabatan saya sebagai seorang kepala kamar mesin. Kesiapan alut harus menjadi harga mati untuk menunjang kelancaran operasi SAR di perairan untuk menolong dan mencari korban kecelakaan di perairan tersebut. Aspek manajemen ASN yang harus diterapkan dalam pekerjaan sebagai seorang kepala kamar mesin di kapal pada instansi Basarnas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti pelatihan dasar CPNS dengan baik dan seksama, menyerap materi dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mengikuti pelatihan kompetensi untuk menambah keahlian dan wawasan.
Yang ketiga, mengikuti seminar atau pelatihan tentang keselamatan kerja di lingkungan kerja tersebut. Keempat, mengikuti aturan ketika bekerja sesuai dengan SOP yang ada. Yang kelima, memastikan pemesinan di kapal selalu dalam kondisi siap untuk melakukan operasi SAR di perairan. Dan yang terakhir, tidak melakukan pelanggaran terhadap kode ASN yang berujung pada sanksi. Demikian paparan saya tentang manajemen ASN khususnya pada instansi saya di Basarnas. Semoga dengan menonton video ini, Sobat ASN semua dapat bertambah lagi wawasannya tentang manajemen ASN khususnya pada instansi Basarnas. Sekian dari saya, see you.